lagi di Hot Room. Kali ini kita akan melihat grafis kasus-kasus yang tidak selesai. Ah, ini dia nih, ya. Ternyata kasus kekerasan seksual yang tidak ada penyelesaian jumlahnya terbesar 57%. Yang dibayar berdamai dengan uang 39,9%. Oh, menikah dengan pelaku berdamai berarti kan 26,2%. Ya, berdamai kekeluargaan 23,8%. Yang masuk penjara paling kecil cuma 19,2%. Inilah Bang, gambaran mengerikan bahwa kita sekarang ini masih berpihak kepada pelaku. Ya. Tidak ada satupun dari datanya yang menunjukkan bahwa pelaku menderita dalam jangka panjang. Yang Gitu ya? menderita dalam jangka panjang selalu korban. RUU TPKS berfokus kepada korban. Pak Cipta, apa karena hukumannya terlalu ringan? 100% benar. Tadi saya katakan bukan hukum. Law enforcement di negara kita ini very weak, lemah. Nah, ini bukti. Lihat tuh. Justru pelaku di penjara sangat sedikit ya? Iya, sangat sedikit. Bagaimana? Makanya nggak kapok. Sudah kita lakukan lagi aja, gampang sekali. Makanya saya setuju di door saja itu. Yang kejam-kejam, yang biadab begitu. Tapi sayangnya memang kekerasan seksual bentuk apapun tidak termasuk dalam extraordinary crime. Jadi tindakan hukumnya ya. Tapi Pak Farhan kasih tahu teman-teman di DPR, jangan anggap enteng dekadensi moral. Jangan. Rusak bangsa itu Pak. Kalau ini makin turun Pak. Moralitas Pak. Rusak Pak. Oke Pak Manajer, sekarang dari segi hukuman. Pertama saya tanya dulu, kasus Bandung yang tadi Bapak bilang 5 tahun, terus sudah 5 tahun itu pemilik sekolah tidur dengan semua muridnya, bahkan sudah ada 8 anak dilahirkan. Sekarang kasusnya sudah di mana? Orangnya sudah diadili atau gimana? Masih proses. Masih udah tersangka? Ya, tersangka sudah. Udah tersangka. P21. Intinya belum masuk pengadilan. Udah ditahan? Ya sudah. Jadi ini yang kita mau pastikan. Ya. Betul tadi kalau perspektif paradigma baru hukum pidana kita itu kan mestinya bukan hanya berpihak kepada pelaku ini. Kita setuju dihukum berat lah. Bahkan ada yang menyebut hukum berat itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Malah ada di Undang Perlindungan Perpu itu kan kemudian Undang Perlindungan Anak, kebiri macam-macam. Tetapi pertanyaannya apa untungnya buat korban? Nah karena itu mestinya nanti mungkin Mas Farhan juga menjelaskan. Kita sih kalau LPSK karena dihilir Mas, soal substansi di undang-undang RUU TPKS itu mestinya memang sudah harus dirumuskan secara bareng. Tetapi ada beberapa poin misalnya. Apakah hak korban itu sudah bisa terpenuhi pada tahap ini kan kalau di RUU itu kalau salah masih tahap penyidikan. Padahal sebetulnya pemenuhan hak mestinya dari tahap penyelidikan sudah bisa kita lakukan. Nah yang kedua misalnya apakah ada dalam RUU itu soal apa yang disebut dengan victim impact statement misalnya. Jadi apa itu artinya? Jadi misalnya korban itu Bang, dia bisa menyatakan penderitaannya di depan persidangan, baik tertulis atau lisan gitu loh. Selama ini kan korban nggak diberi kesempatan itu. Nah yang ketiga misalnya soal apakah diwadahi soal restitusi itu di RUU itu. Ganti rugi. Jadi restitusi itu kewenangannya LPSK. Iya. Nah di situ korban berhak memperoleh restitusi sejumlah uang. Nah, di RUU TPKS ada restitusi. Nah itu jadi dari pelaku gitu. Nah, itu mestinya ada berbunyi yang diberikan kewenangan kepada lembaga yang berwenang, misalnya begitu. Sehingga hak mereka ini kan mereka ngadu ke kita ini. Ya. 13 ini kemudian 29 menjadi terlindung kita. Tapi kan lembaga kalian kan hanya untuk melindungi saksi korban. Iya. Tidak berhak menjatuhkan sanksi apapun. Iya, tapi misalnya kita punya kewenangan kan menghitung kerugian baik material maupun imaterial dari saksi maupun dari korban. Ya. Untuk kemudian kita ajukan ke jaksa untuk dimasukkan dalam tuntutan. Namanya restitusi. Dibebankan kepada pelaku. Gitu loh. Kalau kerugian karena korban pelecehan seksual, kriteriumnya apa? Itu kan banyak kan kerugian imaterial. Iya. Yang tidak bisa dihitung dengan uang. Iya.
dalam mekanisme penghitungan restitusi di LPSK itu kita punya SOP, Bang. Jadi misalnya yang material itu apa saja, yang imaterial itu apa saja, ada ukuran yang sudah kita buat gitu. Imaterial misalnya apa? Dalam tanda kutip ini, mohon maaf, Ya. soal keperawanan misalnya. Keperawanannya memang dihitung berapa duit? Nah, ini yang menjadi problem. Tetapi kita tidak sekali lagi, tapi korban itu kita masukkan. Sebentar. Nah, keperawanan kira-kira dihitung berapa duit Ibu Andi? Ini bukan menghitungnya dengan cara begitulah Bang, tapi Ya. saya paham maksudnya Bang Manager ini. Memang ada kerugian-kerugian yang secara imaterial. Misalnya Ya, imaterial, dia dikucilkan, Ya. dia di stigma. Sebagai yang tidak perawan itu kan bukan mengembalikan keperawanannya, tapi dia di stigma sebagai orang pemulihan yang itu ya. asusila. Nah, ini kenapa kami juga menolak mencampurkan urusan kekerasan seksual dengan urusan kesusilaan. Karena korban perkosaan itu bisa tiba-tiba di stigma menjadi orang yang nggak bersusila. Karena tadi itu urusan kesusilaan. Ini Kalau macam sampai pelaku berhasil mendapatkan pengacara secanggih Bang Hotman, bisa dibalik nanti. Betul sekali. Bahwa justru si korban inilah yang kelihatan secara visual misalkan memiliki atau memenuhi kriteria asusila. Benar, dia Habis itu korban. Ya. Dia jalan depan saya pakai rok yang sangat mini. Habis itu korban. Tapi kalau dia di pesantren kayak tadi atau di lembaga pendidikan itu kan bukan karena Nggak, masalah busananya tapi lagi. taruh, stop. Jangan kepancing. Bukan berarti dia pakai rok mini terus kita boleh perkosa juga, Bang. Jadi, Bang, yang imaterial kita sebut tadi itu, walaupun misalnya ada kasus kayak tadi Yang kotor itu bisa kita pikirannya hitung, kan Bang. yang memperkosa. Baik Jangan secara jatuhkan medis, ke misalnya pemulihan, ya, gitu ya, Ya. maupun pemulihan akibat sosial tadi. Oke. Misalnya begitu. Jadi menurut selama ini sanksi yang paling banyak, yang paling besar yang pernah dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah Anda tahu yang pernah Anda lindungi apa? Yang pernah Anda lihat kasus-kasus yang terjadi? Hampir semua kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual sebetulnya kalau menggunakan payung perlindungan saksi perlindungan anak ya, itu sebetulnya maksimal, malah diperberat ya. Ya. Nah, hanya memang begini, dalam konteks tadi ada menarik tadi Bang, misalnya ganti kerugian tadi itu. Kita menghitung Bang. Tapi kan belum pernah ada pengadilan pidana menghitung ganti rugi, belum pernah. Karena tidak ada kewenangan hakim pidana untuk menghitung ganti rugi. Benar nggak Bu Retno? Misalnya begini Bang, kasus anak itu punya hak untuk restitusi. TPPO punya hak untuk restitusi. Nah misalnya kita ajukan, tahun lalu kita ajukan, tahun berjalan ini 150 miliar. Pernah nggak ada putusan pengadilan pidana yang menghukum ganti rugi dalam putusan pidana loh? Restitusi ya? Dalam restitusi kan pernah ada. Iya. Pernah ada. Kalau gini, kalau restitusi itu kan kenapa undang LPSK itu punya kewenangan itu karena memang boleh digunakan restitusi. Pengertian Artinya, restitusi apa maksud Ibu? ini kan Pembebanan kerugian kepada pelaku. Dengan cara berdamai. Enggak. Jadi misalnya dia hukum dihukum pidananya 10 tahun. tetap, restitusinya Badan. kena. Nanti dia membayar denda membayar ganti rugi berapa oleh pelaku. Dia di dalam putusan pidana, hakim menjatuhkan 5 tahun penjara dan tambah menghukum restitusi. Restitusinya berapa? Tapi itu harus masuk ke dalam tuntutan jaksa. harus oleh jaksa. Iya, jadi jaksa memasukkan tuntutan restitusi. Dan restitusi itu biasanya mencakup kerugian apa? Materi dan imaterial. Sudah berapa kasus yang berhasil di pengadilan? Nah, kemudian masuk di tuntunan jaksa. Nah, ini soal Nggak, sudah berapa perspektif. kasus yang berhasil? Nah, justru itu Belum ada? Ada. Ada berapa? Tahun ini sekitar 5 miliar yang sudah diputus. Satu kasus, 2 kasus? Banyak kasus, ada puluhan, ada 40-an lah. Begitu? Iya, tetapi problemnya gini Bang, soal perspektif. Ya. Ini kan kalau hakimnya tidak punya perspektif soal ini, kadang-kadang dengan mudah dia tolak loh. Alasannya? Ya, dia nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Nggak ngerti dia Perspektif keperawanan juga gitu ya? Misalnya Oke. gitu ya. Atau jaksanya nggak dimasukkan di tuntutan. Oke, misalnya gitu. Ibu Andi, menurut Ibu, korban kekerasan seksual ini sebaiknya hukuman pidananya dan juga hukuman ganti ruginya. Nah, ini misalnya begini, salah satu isu yang paling berat Ya. dari korban kekerasan seksual adalah sebetulnya nanti kesehatan mentalnya. Ya. Dan itu kita tahu biaya konseling psikologi itu sebetulnya mahal sekali. Oke. Luar biasa mahal. Jadi salah satu cara mengkonversinya adalah juga menghitung berapa beban biaya yang harus dia keluarkan untuk itu. Ya. Begitu juga dengan urusan bahwa dia menjadi tidak berdaya sama sekali, Ya. bahkan untuk bisa melaksanakan fungsinya sebagai warga, ya.
Nah, itu bisa dikonversi sebetulnya Bang. Misalnya dihitung bahwa dia membutuhkan berapa banyak sebetulnya support system. Berarti dari segi kerugian menurut Ibu harus berat? Harus berat. Dari segi hukuman badan penjara? Berat. Untuk pelaku nih ya, untuk pelaku. Kalau dari segi Undang-Undang Perlindungan Anak kan 15 tahun untuk yang di bawah umur. Kalau untuk kekerasan seksual berapa tahun? Ya, saya mau bilang begini dulu nih Bang, tadi ada pernyataan Abang yang sangat penting sekali. Komnas Perempuan pernah membuat kajian kasus perkosaan nih Bang, perkosaan. 2016 sampai 2019. Persoalannya kenapa bisa cuma kurang dari 20% yang masuk ke persidangan? Karena memang hanya 20% yang maju dari level di kepolisian. Kenapa? Bottleneck-nya ini ada di kepolisian sebetulnya. Maksud kamu gagal di kepolisian atau pelakunya berhasil di kepolisian, lolos atau ada macam-macam alasan. Salah satunya adalah hukum acara pidananya. Karena hukum acara pidana itu masih tetap membebankan bukti kepada korban. Kasus yang misalnya nih Bang, anak yang dia sebetulnya terjadi incest, diperkosa oleh bapaknya atau orang dalam keluarganya itu bertahun-tahun, dia baru bisa sampaikan ketika dia sudah dewasa. Karena dia baru berani, dia baru tahu, dia baru punya independensi. Tapi itu kemudian di hukum acara kita bisa nggak? Sulit ya Bang ya. Kasus kayak gini kan sulit banget karena dianggap bukti udah nggak ada. Atau tiba-tiba karena dia malu, dia mandi, dia buang bajunya, semua alat bukti dia buang. Kita nggak punya profiling DNA. Kalaupun kita mau pakai DNA sekarang, gimana caranya kita ngecek dengan siapapun yang ada? Apalagi kalau geng rap, wah itu susah banget tuh Bang nyarinya. Jadi menurut Ibu berapa tahun yang pantas untuk pelaku kekerasan seksual, juga untuk pelaku hubungan terhadap anak di bawah umur? Seperti kasus di Bandung yang akhirnya melahirkan anak. Nah ini kenapa buat kami sangat penting sebetulnya pasal tentang perbudakan seksual. Kata perbudakan seksual itu kita hanya kenal di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang artinya hanya bisa dilakukan kalau dia terbukti merupakan bagian yang sistematik atau meluas dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam pasal itu kita menginginkan pemberatannya. Yaitu? Pemberatannya ini bisa misalnya kita bayangkan kan maksimalnya misalnya 20 tahun dia ditambah lagi sepertiga dan seterusnya. Nah tetapi satu Abang pasti memahami ini. Kita butuh revolusi pemikiran dalam sistem hukum kita. Jadi berapa tahun? Karena kita nggak mengenal sistem yang kumulatif juga ya. Bertambah-tambah itu kan beda dengan misalnya nih. Di luar negeri kita bisa lihat ya Bang. Ada persidangan sampai 100 sekian tahun gitu. Pastinya orang nggak akan hidup sampai segitu. Pernyataannya sebenarnya adalah pidana seumur hidup. Tetapi pernyataan tahun itu adalah menunjukkan the gravity of the crime. Gitu. Jadi, nah, statement itu yang sebetulnya kita butuhkan saat ini. Jadi tolong jawab berapa tahun menurut Ibu yang pantas untuk kekerasan seksual? Kalau menurut saya itu adalah hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Dia membutuhkan proses yang lain seumur juga. Hidup menurut Ibu Andi. Kalau Ibu Retno berapa tahun? Sama, saya juga berpikir begitu. Daripada dikebiri lebih baik seumur hidup. Hakim hanya menghukum 21 hari terhadap polisi yang menghamili istri tersangka. Baru kejadian loh ini. Pertanyaannya gini sekarang, setelah 21 hari, itu oknum polisi mau dikemanain? Tidak pernah ada satu orang pun, mau berapa puluh tahun pun dia dihukum, tidak pernah kita memberikan pemberatan. Jadi menurut Bapak berapa untuk ini, kasus ini tadi? Yang seperti kasus Bandung? Setahun nggak apa-apa. Asal setelah dia keluar dari penjara, maka pembatasan mobilitas sosial dan mobilitas fisiknya harus dilaksanakan. Pak Cipta berapa tahun? Coba singkat aja. Seumur hidup 20 tahun? Saya nggak setuju. Berapa tahun? Saya setujunya hukum mati. Hukum mati. Hukuman mati katanya. Kita istirahat dulu. Pak Manajer berapa tahun? Saya seumur hidup. Seumur hidup. Oke, kita istirahat dulu. Setelah kita ketemu lagi setelah istirahat makin hot di hot room.